Om Swastiastu. Selamat datang di channel Made Tutorial. Kali ini Made Tutorial akan membagikan video pembelajaran agama Hindu kelas 7. Sebelum lanjut ke video pembelajaran kali ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Nah, kali ini Made Tutorial akan membagikan video pembelajaran agama Hindu kelas 7 semester 1 dengan materi Sraddha. Seperti kita ketahui bahwa dalam setiap agama pasti adanya Sraddha. Sraddha itu adalah keyakinan. Jadi, dengan adanya Sraddha, maka setiap umat yang beragama itu akan semakin yakin dengan adanya kekuatan dari Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Dengan adanya Sraddha di dalam agama, maka suatu agama tersebut akan mencapai suatu keharmonisan baik di dalam diri setiap umatnya ataupun di dalam diri setiap manusia. Dengan adanya keharmonisan, maka kedamaian pun akan tercipta yang disebut dengan santi. Nah, kembali lagi sebelum lanjut ke materi, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah kalian yakin dan percaya dengan adanya Tuhan? Jika kalian yakin dan percaya dengan adanya Tuhan, apakah kalian bisa menyebutkan apa ciri atau tanda bahwa Tuhan itu ada di alam semesta ini? Jika kalian bisa menjawab, silakan jawab di kolom komentar di bawah ini. Nah, Sraddha atau keyakinan dengan adanya Tuhan di dalam ajaran agama Hindu, Sraddha ini sangat erat kaitannya dengan ritual, kepercayaan, kegiatan yang dilakukan oleh agama Hindu di kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan memberikan contoh. Jika kalian tidak percaya dengan Tuhan, coba kita perhatikan dan merenung sejenak. Coba kita lihat dari hal yang terkecil, misalnya semut. Kemudian ada tumbuhan. Bahkan dunia ini, bumi ini, ada matahari, ada bulan, ada berjuta-juta bintang, ada berjuta-juta makhluk hidup di dunia ini. Apakah bisa kalian bayangkan siapakah yang menciptakan semua? Apakah manusia bisa menciptakan semuanya? Ya, tentu saja tidak. Di dalam ajaran agama Hindu ada 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasraddha. Pancasraddha ini dilihat dari etimologi katanya terdiri dari 2 suku kata, yaitu terdiri dari kata panca dan sraddha. Panca ini memiliki arti 5, sedangkan sraddha yang berarti keyakinan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasraddha itu berarti 5 keyakinan di dalam ajaran agama Hindu. Adapun 5 keyakinan tersebut, yang pertama adalah Widi Sraddha atau keyakinan atau kepercayaan dengan adanya Tuhan atau Brahman.
Kemudian yang kedua adalah percaya atau yakin dengan adanya Atman. Yang ketiga, percaya atau yakin dengan adanya karma pala. Kemudian yang keempat, percaya dan yakin dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, percaya dan yakin dengan adanya moksa. Nah, itu tadi bagian dari Pancasrada. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari bagian Pancasrada tersebut. Yang pertama, Widisrada atau percaya dengan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa yakin dengan adanya Tuhan itu bisa kita lihat dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, coba kita bayangkan ketika kita makan cabai, apakah yang kamu rasakan? Ya, pasti pedas. Kamu bisa merasakan pedas. Pernahkah kamu berpikir bagaimanakah bentuk dari pedas tersebut? Nah, begitu halnya dengan keberadaan dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat, namun kita bisa merasakan kehadiran dari Beliau. Karena Tuhan hadir dalam setiap ciptaannya yang kita bahas dalam bagian serada yang kedua, yaitu percaya dan yakin dengan adanya Atman. Atman ini adalah percikan terkecil dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa yang berada pada setiap ciptaannya. Atman ini memberikan kehidupan pada semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Nah, saya akan memberikan contoh. Silahkan kalian ambil segelas air, kemudian masukkan garam atau gula ke dalam air tersebut. Kemudian kalian aduk sampai merata dan garamnya bercampur dengan air. Coba kalian renungkan dan pikirkan sejenak. Adakah dari air tersebut tidak terasa manis atau asin? Ya, tentu saja tidak. Begitu halnya dengan keberadaan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu akan ada pada semua ciptaannya. Tidak ada di dunia ini yang bukan bagian dari Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Ketika kita berpikir bahwa seluruh alam semesta ini, seluruh yang kita lihat, seluruh ciptaan Tuhan itu bagian dari Tuhan, maka kita akan bisa saling menghormati, menghargai dan menyayangi antar sesama makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kedamaian, keharmonisan itu akan tercipta di alam semesta ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah percaya dan yakin dengan adanya hukum karma pala. Karma pala ini dilihat dari suku katanya terdiri dari dua suku kata, yaitu kata karma dan pala. Karma ini berarti perbuatan, sedangkan pala berarti buah. Jadi karma pala berarti buah dari perbuatan.
Seperti halnya kita menanam jagung, maka jagung pula yang akan kita petik nanti. Begitu pula dengan karma atau perbuatan. Jadi, baik yang kita perbuat, maka baik pula yang akan kita tuai di kemudian hari. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita menanam perbuatan jahat, atau berbuat jahat, maka kejahatan atau keburukan yang akan kita tuai di kemudian hari. Itu yang disebut dengan hukum karma pala. Hukum karma pala ini mengikat manusia sehingga dia bisa terlahir kembali yang disebut dengan punarbawa, yaitu bagian serada atau panca serada yang keempat. Punarbawa atau reinkarnasi ini bisa terjadi ketika sang jiwa atau atman yang ada di dalam diri manusia masih terikat dengan ikatan duniawi, sehingga dia akan mengalami kelahiran kembali untuk memperbaiki semua perbuatannya di kehidupan yang lalu. Dan ketika sang jiwa atau atman ini menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini hanya bersifat sementara dan tidak abadi, maka dia akan mencapai sebuah kedamaian yang paling tertinggi yang disebut dengan moksa, yaitu bersatunya sang jiwa dengan sang mahajiwa atau Brahman. Jadi moksa ini adalah tujuan terakhir dari agama Hindu yang kita kenal dengan Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan yang tertinggi dan yang paling hakiki, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, itu tadi penjelasan tentang Srada di dalam ajaran agama Hindu. Untuk materi yang lebih jelasnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, dan di sana juga saya sediakan beberapa contoh soal yang bisa kalian coba dan pelajari di rumah agar kalian bisa memantapkan dan lebih memahami tentang ajaran Srada di dalam ajaran agama Hindu. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Titiang Puputang untuk Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.